Hai, selamat siang semuanya. Ketemu lagi bersama saya, Bayu, dari Binus Semarang. Saya nggak ada di rumah, saya lagi makan nih, kebetulan lagi ada acara di luar, jadi saya dari sini ya, gitu ya. Karena di tempat makan ini sebenarnya aman, nggak banyak pengunjung, jadi saya tetap mengikuti protokol kesehatan. Saya tidak pakai masker karena saya tidak ada siapa-siapa di sekitar saya, sepi gitu ya. Jadi oke, kabarmu gimana? Baik? Oke, pasti harus baik. Kalau nggak baik, semoga cepat baik gitu ya. Tapi jangan khawatir karena apa? Harusnya baik gitu ya. Jadi doa saya terus menyertaimu. Oke guys, dari jauh sini ya, dari Semarang, saya akan ngobrol-ngobrol nih. Siang hari ini akan ada bincang asik bersama tamu kita gitu ya. Itu seorang animator. Siapa dia? Ya, saya langsung undang ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang Binusnya nanti aja. Tentang Binus Semarangnya nanti aja, gitu ya. Langsung saya panggilin saya undang nih. Beliau ada di jauh di sana gitu ya. Nanti ada presentasi dari beliau yang akan kita tonton. Ya, beliau tuh asik deh. Selamat siang. Selamat siang, Mas. Saya panggil Mas B ya. Belangkon, Mas. Oh iya, lupa. Kemarin janji belangkonan toh. Asli bener saya lupa banget. Lupa banget. Pakai belangkon ya gitu ya. Oke, Mas B, kabar baik ya? Kabar baik selalu. Ini aku pakai yang apa? Pakai yang HP langsung. Jadi nggak pakai WiFi jadi biar lebih stabil. Oke. Kayaknya lagi di rumah nih. Boleh sedikit berputar nggak, Pak B? Aku ngeliat backgroundnya kayaknya kalau rumahnya orang kreatif itu kayaknya berbeda nih. Tuh banyak karya-karya kreatif kan? Bener toh? Bener kan? Oke. Asik banget, banyak karya-karya. Oke, Mas B, sebelum mulai, kenalan dulu dong Mas B itu siapa? Kenapa bisa dipanggil Mas B gitu ya? Sebetulnya nama lengkapnya tuh Bambang Gunawan Santoso toh, Mas. Jadi apa? Oh ya, ini udah direkam, Mas. Udah direk. Udah. Ini jalan terus pokoknya. Mantap. Jadi nama lengkapnya Bambang Gunawan Santoso. Cuman sejak tahun piro ya? 2013 tuh aku bikin buku judulnya Nganimasi Bersama Mas B. Nah, gara-gara buku itu tuh daripada aku nampilin wajahku kan gitu, Mas. Jadi aku bikin karakter yang unyu-unyu gitu loh, Mas. Nah, karakter itu aku kasih nama Mas B gitu loh. Ya maksudnya sih Mas Bambi tapi yang versi muda gitu loh. Karena aku kan versi tua. Oh, ada selamat bergerak Mas Bambi tuh. Ini gabung. Oke. Monggo. Mas Bambi ora apa-apa, Mas B kan karakter. Siap. Muter-muter. Kurang stabil dari jenengan kayaknya nih. Nah, iya Mas, mau pakai WiFi atau pakai ini aja? Boleh dicoba WiFi juga boleh supaya lebih jelas. WiFi ya. Di switch lagi ya. Semoga lebih stabil ya, Mas. Semoga lebih stabil. Lebih banyaknya sih. Apa? Lebih full. Oke. Kode ya, Mas. Gak apa-apa deh, sambil kita nggak usah buru-buru ya, santai. Kita punya waktu cuma 1 jam kali, Mas. Karena kalau live gitu 1 jam aja datanya. Monggo. Oke. Boleh saya switch langsung ke kamera, ke presentasinya? Monggo. Iya. Karena presentasi ada 50 halaman, waktunya cuma 45 menit ya, Mas. Oke. Ini dia jagoannya. Yang sebelumnya ini jelas ada ya? Studio Soft loh. Ini ya jelas ya. Nah, biar lebih jelas ini kan namanya Studio Soft Entertainment. Kebetulan saya tuh sekarang bekerja
ada di sini Mas, di Studio Sound Entertainment sebagai training manager, sih ngurusi training untuk apa? Rekrutmen gitu loh Mas. Oke. Ya. Agak putus-putus ya. Next slide-nya. Iya Mas. Gak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Nggak usah buru-buru. Monggo Mas B. Ya. Jadi mau komplit panggilannya Bambi aja karena dulu waktu kerja Bambangnya ada 3 terus sama bosku kamu Bambi saja katanya. Oke, Bambi. Tapi aku jadi inget karakter Disney deh kalau itu Bambi. Tapi nggak ada hubungannya ya. Iya, kan dulu waktu zaman kuliah malah pernah ada yang manggil Bambi tapi manggilnya pakai Bambi. Jadi kesannya sok imut banget. Tapi Imut justru banget. sejak kerja dulu di Hadi Prana di interior design, ya malah orang-orang taunya namaku tuh Bambi malah. Waktu ada surat misalnya ada surat buat Bambang sopo di sini nggak ada Bambang, adanya Bambi. Nggak ada Bambang nih Bambi. Oke. Asik. Ya. Terus jadi aku sempat ngajar di BINUS University sama BINUS Internasional. Jurusan animasi Terus ya? pernah ngajar juga di UPH. Iya, UPH di Pelita Harapan sama Raffles Higher Education ya. Nah, itu selama tahun 2012 sampai dengan 2018 gitu, Mas. Terus di situ tulisannya Pak author ya. Nggak begitu jelas. Jadi aku sempat nulis 5 buku tuh, Mas. Bukunya dari mulai yang judulnya nganimasi bersama Mas B sampai dengan yang terakhir animasi Indonesia. Nah, itu buku yang kedua nanti aku jelaskan di dalam kan ada ya. Itu kebetulan diterbitkan oleh BINUS. Jadi buku kedua itu nganimasi karakter unyu ya. Karakter unyu animasi ding balik. Karakter unyu animasi itu diterbitkan oleh Unyu. Iya. Karakter unyu. Kok kayaknya itu penerbitnya BINUS Media dan Publishing. Oke. Terus sekarang di Studio Sound Entertainment saya ngurusin training untuk rekrutmen. Jadi kita ada nanti dijelaskan di belakang namanya So Academy. Itu kita sharing lewat Zoom. Bisa juga ngecek di di Instagram. Intinya sih setiap Sabtu biasanya kita akan adakan sekitar jam 10 sampai jam setengah 12 untuk sharing gitu, Mas. Nah, ini udah berlangsung beberapa kali sih. Nanti mau jelaskan di belakang ya. Next lagi, Mas. Oke. Slide-nya. Nah, tadi ngomongin tentang Studio Sound Entertainment. Jadi, ini tuh satu studio yang mengerjakan produksi animasi. Khususnya sih lebih banyak ini service works. Kita biasanya nyebutnya jadi kebetulan kita peran utamanya dari Korea, tapi kita juga punya satu pesanan yang dari DreamWorks itu yang di tengah yang spirit gambarnya. Mas B, DreamWorks ya? Dari DreamWorks. Next lagi, kita juga sedang mengerjakan IP sih. IP kan intellectual property gitu ya. Tapi kan ngerjain intellectual property itu kan nggak bisa cepet, jadi lumayan butuh waktu lama gitu, Mas. Nah, next slide-nya. Studio Sound Entertainment ini, berikutnya Mas, yang ini sudah tajam tuh Mas. Nah, di Studio Sound Entertainment itu berada di Plaza 89
lantai 12M di Kuningan di Jakarta. Nah, itu foto-foto teman-teman yang ada di Studio Show Entertainment sekitar 130 orang dan 100 diantaranya berurusan dengan animasi. Jadi yang 30 orang yang urusan back office, urusan marketing, urusan YouTube dan lain-lain gitu loh, Mas. Iya. Berikutnya lagi. Nah, kenapa namanya Studio Show Entertainment? Karena yang punya namanya Bapak Soh. Sebetulnya singkatan dari Seng Yunoh. Cuman ini tuh memang perusahaan Indonesia yang juga yang mengerjakan Kiko, mengerjakan Sextom, sama terakhir layar lebar judulnya Titus. Nah, mungkin Mas juga tahu film Avatar Last Airbender ya? Iya. Avatar Aang itu. Nah, Ini ya. Avatar Aang yang Last Airbender itu waktu season pertama, ya. Waktu season pertama beliau mengerjakan storyboard, tapi season 2 dan seterusnya beliau menjadi supervising director. Jadi yang yang mensupervise director untuk film animasi Avatar The Last Airbender. Jadi dia mulainya dari 2D animasi gitu, Mas, 2 dimensi ya. Terus karena beliau sudah punya pengalaman lebih dari 28 tahun, makanya beliau punya networking yang lumayan luas kayak itu. Ketemu dengan Disney, ketemu dengan 20th Century Fox, kemudian Cartoon Network, DreamWorks, dan lain-lain, sehingga kita juga dapat kerjaan dari DreamWorks gitu, Mas. Kerjasama di bawah makanya, ini ya. Jadi karena beliau yang buka perusahaannya, iya, karena udah pada kenal dan udah punya networking yang kelasnya dunia kan, Mas, kelas internasional, makanya kita dapat pekerjaan dari situ juga gitu loh. Lanjut lagi, ya. Nah, memang beda sih kalau kita mengerjakan yang namanya pekerjaan pesanan dari luar sama dari. Nah, kita nonton contoh apa? Ini videonya ya. Contoh demo reel yang di kantor mengerjakan gitu. Iya, monggo silakan sambil aku cerita. Jadi ini demo reel yang akan disetel atau di play sama Mas Bayu. Kita tuh kebetulan biasanya yang namanya perusahaan animasi hanya mengerjakan misalnya pekerjaan produksi aja atau pekerjaan pasca. Nah, ini demo reelnya. Studio Show Entertainment itu mengerjakan mulai dari pre-produksi, produksi hingga pasca produksi. Nah, ini contoh pekerjaan yang storyboard animatik gitu ya. Jadi storyboard yang udah dikasih durasi dan bergerak. Lalu dari storyboard biasanya kita mengerjakan yang namanya konsep desain. Masuk ke season berikutnya, itu diperlukan sekali yang namanya tambahan properti, tambahan karakter, tambahan environment, dan seterusnya. Gambarnya nge-lag ya, Mas? Masih di storyboard. Nah, itu tadi yang konsep desain. Jadi, misalnya gambar atau sketsa menunjukkan karakter dikerjakan di entertainment. Kemudian kalau baru masuk ke bagian animasi. Jadi kan ada 2D animation, ada 3D animation. Kalau ini contoh yang 3D animation. Jadi karakter yang sudah kita buat modelingnya, kininya, lalu kita bikin yang berikutnya. Jadi lebih ke
lebih menggerakkan karakter yang di modeling tadi, kemudian dibikin pose, pakai lighting, pakai render. Lalu terakhir ada itu namanya visual effect ya Mas. Visual effect kan biasanya bikin apa, efek-efek. Nah ini kebetulan masuk slide berikutnya, ini lebih ke yang tadi saya bilang, kan ada cara kalian bisa Soh Academy itu hanya Soh pakai underscore. Sebenarnya kalau mau buka di Instagramnya cuman Soh Academy, atau di Instagramnya entertainment pakai buka di YouTube-nya Studio Soh Entertainment, itu lengkap namanya Soh Entertainment. Untuk Mas bisa lihat langsung di YouTube-nya aja, pasti jauh lebih jelas kan ya. Next lagi. Oke. Nah, karena tadi kita mau membahas tentang IP itu sebenarnya singkatan dari intellectual property. Jadi termasuk kategori properti yang mencakup kreasi tidak berwujud atau kecerdasan manusia. Dari kecerdasan, sebetulnya namanya IP itu kan di Indonesia kekayaan intelektual atau intellectual property. Nggak cuman karakter animasi, tapi juga ada IP misalnya itu Mas, IP kuliner. Contohnya misalnya Sang Pisang punyanya siapa? Anak presiden itu loh. Kaisang, Atau misalnya berapa tahun lalu kan ada acara Asian Games. Nah itu kan ada tiga maskot ya Mas, yang Kakak, Bibin, Atung. Nah 3 maskot itu bisa menjadi IP untuk olahraga misalnya. Nah sekarang kita ngobrol tentang IP yang lebih ke animasi. Jadi IP yang meliputi cerita, karakter, konsep, dan format animasi gitu ya. Lanjut lagi Mas. Nah ini kebetulan yang tadi kan Mas nanya siapa itu Mas B ya. Mas B itu karakter yang hijau ini loh Mas. Karakter yang pakai belangkon hijau. Nah, nah jadi kalau kita sudah mendaftarkan di dgip.go.id ini, kita bisa dapat yang namanya, kalau bahasa Inggrisnya copyright ya Mas. Betul copyright. Kalau bahasa Indonesianya itu HKI, jadi hak kekayaan intelektual. Nah, kita akan dapat sertifikat kayak gitu Mas. Ya, hak cipta itu sekarang disebutnya hak kekayaan intelektual. Ya sama, bahasa Inggrisnya kan copyright ya, hak cipta. Nah, kita akan dapat semacam ini Mas, satu sertifikat yang di situ di paling bawah ada tulisan berlaku seumur hidup pencipta hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal. Kita udah punya hak itu, misalnya laku keren, nanti kalau saya sudah meninggal, anak cucunya bisa dapat royaltinya gitu loh Mas. Kan keren toh. Wah, sampai kayak 70 tahun tadi ya Mas ya. Marvel yang dari Stanley itu. Iya, makanya kayak Stanley kan udah meninggal tapi filmnya kan tetap diproduksi. Jadi film-film Marvel yang buatan Stanley itu akan terus berlanjut. Copyright-nya tadi ya. Copyright-nya nanti diberikan kepada anak cucu gitu Mas. Wah, ya, sip. Lanjut lagi ke berikutnya. Nah, ini kan kita ngomongin karakter Mas B. Nah, Mas B itu pertama muncul memang di buku nganimasi bersama Mas B. Itu buku pertama yang terbit tahun 2013, kemudian buku kedua terbit tahun berikutnya itu diterbitkan oleh Binus Media and Publishing, judulnya karakter Unyung Animasi ya. Unyung Animasi. Jadi sebetulnya itu satu studi banding, karena waktu itu aku dapat ini Mas, dapat beasiswa ke Korea selama 6 bulan kan. Nah pulang makanya bikin buku itu studi banding ya tentang film-film animasi buatan Korea, kemudian buatan Indonesia, dan saya bikin semacam teori dan praktek tentang membuat karakter desain gitu, yang sekarang kan lebih dikenal dengan IP gitu ya. Nah kalau buku ketiga sih lebih simpel banget, itu cuma 40 halaman, Korean Chibi Unyu. Jadi tadi gimana Chibi versi
Korea karena sebenarnya Chibi itu kan dari Jepang ya Mas. Nah kalau buku keempat buku terakhir itu yang animasi Indonesia Animation Ya. Industry Data itu kenapa ada subjudul bahasa Inggris karena bukunya bilingual Mas. Jadi bilingual apa bilingual ya bacanya? Itu dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Mas. Nah, jadi buku ini kayak Yellow Pages gitu ya. Bilingual. Nah, ini tuh seperti apa Yellow Pages. Jadi saya ngumpulin karya teman-teman, ada 56 IP karya teman-teman dari Indonesia, ada 44 studio, ada sekitar 40-an juga universitas yang mengajarkan animasi, termasuk BINUS University dan teman-teman. Lalu juga ada daftar 135 SMK yang mengajarkan animasi. Jadi sebetulnya karena ini bukunya udah terbit 2 tahun lalu, Mas. Harusnya kan kalau namanya data, kita harus perbarui tiap 6 bulan gitu ya. Makanya buku ini sebenarnya karena udah lewat 2 tahun, udah agak nyontek dari buku yang ada di Korea. Sehingga aku cuma mikir kalau Korea sekarang kan Kemenparekraf ya cuma dapat sambutan tapi karena kan lagi ya Mas. Jadi selain bikin buku, aku juga mengerjakan beberapa hal karena sekarang sedang gabung dengan Studio Center ngomongin tentang gimana kita belajar, jadi masuknya ke Soul Academy. Sementara kita masih yang free, nanti kita akan bikin yang berbayar nanti ya belakangan. Dan karena kita lagi ngomongin IP, kita akan fokus ngomongin tentang IP. Berikutnya lagi Mas, next. Nah ini kan karakternya namanya Mas B loh. Mas B itu punya anjing namanya Donat, itu jenis anjing Chihuahua. Punya Simbah namanya Eyang Smart, jadi plesetan dari Semar. Smart biar kesannya memang lebih pintar gitu kan Mas. Punya cewek namanya Nimas. Nimas Jaipong, sama punya musuh bebuyutan loh. Punya musuh bebuyutan itu Han itu sebenarnya Hanoman sih Mas, cuman karena baru pulang dari Korea kan biar nama Korea gitu loh, Han gitu kan. Next lagi Mas. Nah ini kita mau ngelihat satu-satu ini Mas B-nya. Next lagi itu ada apa tentang warna dan lain-lain. Nah ini ada facial expression bersama si Donat Kirik. Ini Donat ini beneran anjingku tapi udah meninggal kan anjingnya. Terus lanjut lagi. Nah ini ada karakter-karakter lain. Nimas ini penari Jaipong yang ngefans banget sama Didi Nini Tawok Mas. Oh. Kebetulan kan aku juga kenal Mas Didi Nini Tawok. Zaman aku kuliah di Jogja tuh sempet nyantri di tempat beliau nyari duit gitu ya Mas. Oke. Nah si Mas B ini punya Eyang toh. Eyangnya itu namanya sebetulnya ini plesetan dari Semar tapi dibikin smart karena ini Semar yang modern makanya disebut smart. Nah karena yang namanya Semar ini bisa berpikir dengan bisa cepat banget mendapatkan ide dan lain-lain sehingga kalungnya itu kayak punya Iron Man gitu Mas. Itu nyambung sama ini sama kayak kacamata Google Glass gitu loh Mas. Jadi supaya anak sekarang kan relate kok kenapa dia bisa serba tahu ya karena dia kayak punya Google Glass dan lain-lain gitu loh. Cuman aku tetap membawa yang lebih tradisional. Itu Google Glass-nya kan maksudnya kenapa sih angka digital, makanya kan kalau kayak Google Glass kan kita bisa ngeliat apapun gitu loh. Bener-bener kayak Iron Man gitu Mas. Nah itu ada kentut yang mematikan gitu Mas karena
kalau dari Ini legenda kentut umat kan memang apa, si Semar ini punya kemampuan kentut yang bisa ajian ya. memporak-porandakan dunia. Oh, ajian kentut. Jenenge apa ngono ya? Nah, terus lanjut lagi, baru kita itu apa si dari daerah di Indonesia ini dari tempat monyet-monyet itu ya Mas. Dan ini Ya. bukan sembarang monyet sih, jadi dia tuh sebenarnya bisa berubah jadi superhero namanya Superhan. Kalau di dalam cerita memang dia bisa menelan matahari gitu. Makanya kan ini super banget. Nah sebetulnya dia itu pets atau peliharaannya si Eyang Smart yang kabur gitu Mas. Makanya dia bukan pure apa antagonis tapi lebih ke pengacau gitu ya. Jadi kalau Mas B bikin apa, dia ngacauin ikut-ikut gitu Mas. Next lagi. Berikutnya apa ya? Next Ini, lagi. Mas. Nah, karena ini kan kita mengembangkan yang ini ya. Kita mengembangkan dari satu IP karakter bisa jadi apa. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu kalau Binus itu kerjasama sama Apple. Namanya bikin Apple Developer Academy. Apple Kebetulan Developer Company. waktu baru pertama buka 2018, saya ikutan gitu Mas, ikutan Apple Developer Academy lah. Karena itu angkatan pertama kan dibuka hanya untuk Binus saja. Tapi angkatan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya udah lebih untuk umum. Nah, kebetulan aku ikutan Mas. Malah waktu itu bukan 9 bulan, lebih setahun malah. Jadi dalam waktu 9 bulan itu kita dapat 4 macam tugas, lebih membuat apps untuk apa? Untuk iPad atau untuk iPhone. Kemudian semuanya yang berbasis dengan Ini ya. apa? Yang diajarkan oleh Apple gitu ya. Nah, itu yang kanan itu contoh tugas awal, kita bikin game untuk iPhone tentang matematika. Nah, kebetulan karena teman-teman lebih ngomonginnya coding, jadi aku yang bagian desain, aku bisa masukin karakter Mas B ini. Kalau yang kiri judulnya Matema Cerita gitu ya Mas. Jadi belajar cerita. matematika melalui cerita Dengan gitu cerita. loh. Oke. Nah itu melalui survei dan risetnya waktu itu, sebetulnya awalnya kita cuma mau bikin kayak gambar yang bisa diwarnai anak-anak. Nanti kalau gambarnya udah selesai diwarnai bisa jadi animasi gerak-gerak gitu loh Mas. Tapi ternyata pas kita bikin survei ke beberapa sekolah, ketemu guru-guru, ketemu psikolog dan lain-lain, iya ternyata kalau macam tuh kita udah banyak gitu loh. Tapi kalau Mas mau perlunya malah belajar matematika gitu. Khusus untuk anak kelas 2 SD. Karena ternyata kalau anak kelas 2 itu kan ngitung dari puluhan pindah ke ratusan gitu Mas. Sementara jari tangan dan kaki kita kan hanya. Nah, jadi mereka butuh bisa mengapa bahwa ini angka puluhan pindah ke ratusan. Jadi ini tuh bentuknya kayak kita baca komik. Jadi kalau nilainya nongol satu-satu, nanti dia masuk. Nanti dia baru bisa melanjutkan ke ceritanya ada banyak. Iya, game yang lebih baca komik, tapi sebenarnya mereka supaya bisa belajar matematika secara gampang gitu loh Mas. Nah program ini kan dikerjakan lebih dari 2 bulan, tapi waktu dicobakan kepada anak-anak SD kelas 2 yang pakai iPad, mereka cuma bisa ngerjakan dalam waktu 2. Kita udah ngerjainnya 2 bulan lebih, mereka cuma 2 menit selesai semua itu pertanyaan dan jawabannya. Tapi seru sih. Dari Binus itu kita dapat banyak hal tentang ini, tentang survei dan riset, gimana caranya bikin preliminary design, bikin ini dan seterusnya gitu Mas. Oke, lanjut ya. Ini Binus ini banyak banget kalau kita memang mau berurusan dengan Binus tuh
fasilitas dan segala macam itu banyak sekali, tinggal seberapa jauh kita mau minat dan pengennya apa gitu ya. Oke, lanjut lagi Mas, berikutnya. Tahu aci, makan tahu aci dan tahu peletok. Jadi kita mau menjelaskan tentang perkembangan dari itu menjadi IP yang baru, taci atau singkatan tahu aci ini berasal dari, aku kan dari Tegal gitu Mas. Lanjut lagi ya. Nah ini kenapa aku majukan ini, sebetulnya tadi karena kita lagi ngobrolin tentang IP dan kemudian ini nyambung sama kota Semarang gitu Mas. Next lagi ya. Next lagi. Jadi taci ini singkatan dari tahu aci. Kalau bahasa Inggris kan Taci Tasty Adventure, kalau di Indonesia kan Taci Petualangan Lezat. Ini untuk ABG dengan format film pendek kayak 2 menit atau 1 menitan. Lalu genrenya slice of life sama adventure. Next lagi. Taci ini 5 karakter. Next lagi Mas. 5 karakter yang namanya pakai ta sama ci. Jadi kalau cowok namanya Taku, Tama, kalau cewek namanya Cici, Cimoy, Cita gitu ya. Nah, ini Cita. Karakter Cita itu asalnya dari Sumatera, dari Medan. Tapi dia senangnya tahu jeletot. Padahal tahu jeletot itu Bandung atau Jawa Barat gitu ya. Next lagi ini yang namanya Cita. Nah, ke Batak gitu ya. Dia itu cewek tapi yang lebih tomboy sih. Amat sangat ingin tahu gitu ya. Next lagi. Kemudian kita lihat Cici ya. Kok kabarnya masih di situ, Mas? Oke, next lagi. Yang Cici ini, nah, yang karakter kedua ini yang aku ceritain bahwa dia itu berasal dari Semarang gitu, Mas. Makanya kan nyambung banget toh sama Binus Semarang. Nah, Cici yang kuning. Yang Cici itu dari Semarang, kemudian dia seneng banget K-pop-K-popan gitu loh. Jadi dia kalau ngomong pakai apa? Nggak iyo lur gitu ya. Apa? Iya lur. Pokoknya yang bahasa ini banget apa Semarangan banget. Betul lur. Segala macam. Nah, dia itu selain seneng banget sama segala macam yang berbau tentang K-pop, dia juga seneng makan pisang goreng crispy. Nah, padahal pisang goreng crispy ini malah berasal dari Pontianak, dari Kalimantan. Nah, kita lanjut ke karakter yang berikutnya, ketiga, yang Cimoy. Nah, kalau tadi Cici Korea, ke Jepang-Jepangan, dan karena berasal dari Manado itu kan biasanya ceweknya terkenal cantik-cantik dan pintar dandan kan Mas. Jadi Cimoy ini bisa bikin vlog, beauty vlog gitu loh. Terus yang aneh dia itu malah sukanya cilok, padahal cilok itu kan bukan dari Manado ya. Cilok juga dari Jawa Barat kan. Next lagi, masuk ke karakter yang cowok Mas. Cilok tuh dari Bandung ya. Nah, Tama ini berasal dari Kalimantan, di mana ada pasar terapung. Pasar terapung itu kan sebenarnya kita sama juga kayak di Thailand kan juga ada pasar terapung ya Mas. Nah dia asalnya dari Banjarmasin, tapi sukanya malah klepon Mas. Padahal klepon itu malah dari Jawa Tengah kan. Terus kemarin sempet ribut klepon jadi makanan yang nggak halal lah segala macam. Tapi sebenarnya nggak ada urusannya sama yang viral sih. Intinya kalau Tama ini tipe pria pesolek yang seneng ngedesain sama seneng selfie gitu Mas. Next lagi yang berikutnya. Nah kalau Taku ini
asalnya malah dari penjuru Indonesia yang di ujung, dari Papua, Mas. Makanya dia kalau ngomong Papua pakai ya. iya kakak, begitu Papua. kakak. Apa kabar Bapak Bambang? Gitu, Apa Kakak. kabar Iya. Bapak Bayu? Gitu-gitu. Oke, Itu kan Kakak. memang gayanya orang-orang Papua gitu ya, Mas. Nah, karena dia orang Papua, jadi kebetulan orang-orang di Indonesia Timur lebih introvert gitu loh, Mas. Jadi sekarang bilangnya no lab gitu ya. Dia lebih low bad atau nggak ada Eropa dan Amerika gitu loh. Nah, next lagi, Mas. Nah, yang berikutnya ini ke Mas B ya. Itu masih keluar-keluar. Ya, mana gambarnya? Nah, karakter Nimas ini dia lebih suka Nimas ini dari manusia, jadi kedua mereka tidak bergolongan darah. Ini nge-lag ya, Mas? Belum. Masih takut di tempat. Nah, kok malah mandek? Aduh, Sekarang nge-lag ya, Mas? Gambarnya hitam, Mas. Oh, takut, masih takut. Pindahin ke Nimas sama Mas B, Mas. Oke, saya dengar. Halo juga, Mas. masih agak Ini putus. namanya gadget ya, Mas. Terputus-putus. Iya. Hmm. Coba aku ganti pakai yang apa? Hmm. Nah, lanjut ke Mas B ya. Ini udah jelas, Mas. Lanjut ke yang Mas B. Nah, udah kalau Mas B ini kan sukanya sama tahu peletok. Nah, tapi kalau yang bukan Tegal mungkin nggak tahu kan yang tahu aji bahwa itu cuma tahu kuning dipotong jadi dua, jadi bentuknya segitiga dikasih cireng. Yang
Atau mau diulang live-nya? Ya memang pemiliknya gitu ya, hak kekayaan intelektualnya gitu ya. Jadi eh, karyanya dia gitu. Halo Mas B, agak jelas tadi Halo, aku sih ngeliat, Mas. sudah. Heeh. Monggo. Suaranya halo? Inilah gadget ya. Masih putus-putus nggak Mas B? Jelas nggak suara saya? Hmm. Jelas nggak Mas B? Suara saya. Oke. Udah jelas, Mas? Belum? Sudah jelas ya, sudah jelas ya. Saya Ya, lanjut ya. Saya akan jelas. flip ke. Nah, Lanjut tadi yang Nimas dan Mas B ya. oke, 3 Next Mas ya. lagi. Ini Mas. Nah, Nimas tadi, kalau Nimas asalnya dari Bro sama Asinan Bogor. Nah, karena kalau Nimas dan Mas B ini berupa manusia sehingga punya golongan darahnya AB gitu ya. Lalu Nimas, oh ya, Nimas ini yang punya Cigels Cafe. Nah, namanya sih cafe padahal ini angkringan, Mas. Nek versi disebut cafe gitu ya. Next. Songnya para tadi keluarga Taji. Nah, Halo Mas B. ini apa, tampak depan, samping, belakang, sama perbandingan sama besarnya karakter Taku. Next lagi, Mas. Yang gambar. Oke. Jelas Mas B. Ya, kalau Mas B ini kan tadi karakter yang dari Tegal yang sukanya tahu aci sama tahu peletok. Nah, sebetulnya tahu peletok itu tahu aci yang di recycle. Kalau tahu aci kan satu tahu yang kotak dipotong jadi dua, potong melintang jadi segitiga gitu. Ujung yang lebarnya diberikan aci atau cireng, sehingga namanya tahu aci. Nah, tahu peletok adalah tahu aci yang di recycle, udah nggak laku, dipotong-potong lagi, ditambahin aci, makanya namanya tahu peletok. Next Oh lagi. gitu ya, saya baru tahu. Kalau di ini jadi tahu pulpak. Oke. Oh, Halo Mas B. makanya warnanya lebih coklat, Mas, karena kan dia digoreng ulang. Iya, aku mendengar jelas suara Mas. Halo Mas B. Ya, nah ini karena apa? Universe-nya Tawaci itu ada di Semarang, jadi itu background-nya Simpang 5 loh. Jadi pamer, Mas, ada Simpang 5 gitu. Putus dari situ Mas B. Ini tempat kota lama yang apa? Yang ada Cigels Cafe. Nah, ini namanya
pasar apung, pasar terapung di Sungai Barito di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sehingga Kalimantan Timur ya, Banjarmasin. Nah, Saya kurang hafal, nggak jago geografis saya. nah kebetulan aku pernah ke sana Mas, dan ini tempatnya bagus. Mungkin kalau dibandingkan kan kalau di Thailand ada juga Mas pasar terapung kan. Nah cuma benar-benar kalau ke sana tuh kita harus berangkat jam 4 pagi, naik kapal jam 5, matahari terbit kita udah sampai tempatnya, belanja jam 7 kita udah balik lagi gitu Mas. Dan sebetulnya dibandingkan yang di Thailand, yang di Banjarmasin ini jauh lebih besar pasar terapungnya. Cuman yang di Thailand lebih keren gitu loh, karena foto dan lain-lain. Padahal sebenarnya lebih bagusan dan lebih besar yang di Indonesia sih. Cuman kurang diurus kali ya sama pemerintah daerah. Oke, lanjut lagi Mas. Tadi udah ke Semarang, ke Banjarmasin, kita juga pasti ke tempat-tempat lainnya. Berikutnya lagi. Ini cerita. Nah, sebenarnya setelah cerita masuk aja ke yang komik ya. Next lagi. Kan nggak kebaca juga. Nah, sebenarnya sih komiknya karena ini lebih